Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai lingkup tugas manajemen perusahaan atau scope of work of corporate management. Corporate management atau manajemen perusahaan adalah sebutan untuk kelompok manajemen inti yang menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Apa lingkup tugas manajemen perusahaan? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita perlu pahami dulu lingkup manajemen perusahaan. Jabatan apa saja yang masuk dalam kategori manajemen perusahaan? Pada gambar adalah ilustrasi jajaran manajemen perusahaan. Terdiri dari komisaris, direksi, senior manager, dan beberapa fungsi frontline manager. Sedangkan jabatan sebagai supervisor atau superintendent dan team leader bukan bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan karena lingkup tugas supervisor dan team leader hanya terbatas pada tugas spesifik operasional saja, berbeda dengan jajaran manajemen. Lingkup tugas manajemen meliputi aspek yang luas, yaitu membuat kebijakan perusahaan, menyusun aspek strategis, aspek operasional yang terkait erat dengan perannya dalam mencapai sasaran perusahaan. Bagi jajaran manajer yang tidak terkait langsung dengan sasaran perusahaan, maka tidak masuk dalam kelompok corporate management. Berikut ini lingkup tugas manajemen perusahaan yang terdiri dari 12 aspek strategis dan operasional. Pertama, perspektif bisnis ialah pemahaman atas kondisi market secara keseluruhan dan industri terkait bidang usaha perusahaan. Memahami peluang, ancaman, dan tren perubahan jangka panjang. Kedua, aspek business planning atau perencanaan bisnis ialah menetapkan sasaran bisnis, menyusun strategi atau skenario bisnis, dan langkah kerja strategis untuk mencapai sasaran perusahaan. Ketiga, job management atau tata kelola beban kerja ialah merumuskan beban kerja yang dijabarkan dari perencanaan bisnis yang telah ditetapkan bersama. Keempat, aspek people management atau manajemen SDM ialah menyiapkan personel untuk menjalankan beban kerja yang menjadi lingkup tugas operasional. Kelima, aspek performance management atau manajemen kinerja ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan pimpinan terhadap tim kerjanya untuk memastikan tercapainya sasaran kerja perusahaan. Kegiatan dimaksud mulai dari menetapkan KPI, review, evaluasi, coaching session, problem solving, dan appraisal. Keenam, aspek operational management atau manajemen operasional ialah memastikan sistem operasional berlangsung sehari-hari secara rutin, produktif, dan sesuai standar kualitas. Ketujuh, aspek competencies development atau pengembangan kompetensi ialah melakukan evaluasi atas kebutuhan kompetensi seluruh jajaran karyawan, merencanakan pengembangan dan implementasi. Kedelapan, execution management atau manajemen eksekusi ialah implementasi dari program kerja strategis atau tactical yang telah direncanakan. Kesembilan, aspek competitiveness atau daya saing ialah melakukan evaluasi atas daya saing perusahaan terhadap pesaing bisnis, mengevaluasi kelemahan yang ada, dan menyusun program peningkatan daya saing. Kesepuluh, aspek business partner management atau manajemen mitra bisnis ialah mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga guna memperkuat daya saing atau memperbaiki efisiensi dan menutup kelemahan perusahaan pada aspek tertentu. Ke-11, aspek risk management atau manajemen risiko
ialah memahami segala bentuk risiko perusahaan yang mengancam kelangsungan bisnis dan kemudian melakukan mitigasi. Ke-12, aspek communication atau komunikasi ialah melakukan komunikasi vertikal dan horizontal, khususnya komunikasi internal perusahaan. Lingkup komunikasi meliputi laporan tertulis, verbal, rapat, pertemuan, email, dan berbagai bentuk komunikasi lain. 12 kegiatan tersebut ialah merupakan lingkup tugas dari corporate management atau manajemen perusahaan. Demikianlah inti penjelasan pada topik lingkup tugas manajemen perusahaan atau corporate management. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini dan sampai jumpa.